Halo, di video ini saya akan jelasin untuk skinning ya. Jadi sebelum masuk ke base mesh-nya, ini kita lihat dulu yang sederhana kayak gini. Ini saya punya silinder, udah ada segmennya, terus udah di skin ke bone nih. Jadi kalau diputar kayak gini, oke. Ini untuk mempermudah nanti ngelihat skinningnya udah rapi belum. Ini saya key dulu sini, terus saya key lagi. Ini nggak harus ya. Ini cuma untuk mempermudah aja. Oke, jadi kalau saya mau lihat skinnya udah bener atau belum, saya nggak perlu pilih tulangnya, saya puter, saya tinggal scrub di timeline-nya. Oke, jadi intinya kalau uh, skinning itu sebenarnya cuma ngasih tahu vertex. Ini kan objek terdiri dari vertex ya. Sorry. Ini objek terdiri dari vertex. Ini sebenarnya cuma ngasih tahu kalau bone ini puter, vertex ini ngikut ke bone yang mana, gitu dong sebenarnya. Nah, satu vertex ini bisa ngikut influence-nya lebih dari satu bone gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ini, yang tengah-tengah, dia ngikut yang bawah sama yang atas. Kalau yang atas ini biasanya ngikut yang sini. Jadi pas pertama kamu skin itu biasanya vertex ini akan ngikutin bone yang paling dekat sama dia gitu aja. Nah, ini bisa diedit supaya lebih rapi. Ini kan kalau tekuk ini jadi aneh gitu ya. Anggaplah ini kayak sikut gitu ya, atau bisa juga kayak sedotan gitu ya. Ini kan aneh, jadi volumenya jadi hancur gitu ya. Nah, ini gimana benerinnya? Ada dua cara yang saya mau kasih lihat. Yang pertama itu kita bisa pilih objeknya. Di sini ada skin, pen skin weight ya. Jadi ini kita warnain ya, kita assign influence-nya dengan cara ngepaint gitu ya. Nah, ini kalau dilihat di sini ada tulangnya, ada joinnya A, B, C. Jadi ini yang mempengaruhi join yang mempengaruhi objek yang kita pilih tadi. Jadi ada A, ada B, ada C. Tuh. Nah, terus kalau dilihat A itu mempengaruhi yang bawah, kalau putih itu 100% ya, kena influence 100%. Kalau hitam itu 0%. Ini yang gradasi itu ya antara 0 sampai 100% gitu. Jadi A itu banyak di bawah, B itu agak di sini tengah-tengah, C itu di paling ujung gitu ya. Nah, gimana cara ngerubah influence-nya? Gini gampang. Jadi kita tinggal misalnya saya mau nambahin influence si tulang A gitu ya. Saya mau yang atas ini, vertex yang atas ini ikut ikut tulang A juga gitu. Jadi di sini pilih dulu joinnya A ya. Terus di sini ada optionnya mau di replace, mau di add, mau di scale atau di smooth gitu ya. Biasanya itu yang kepake replace, add sama smooth ya. Tiga ini biasanya kepake gitu ya. Nah, kalau replace itu dia influence-nya diganti dengan value yang ada di sini. Ini defaultnya biasanya 1 gitu ya. Jadi kalau saya pakai operationnya replace, saya paint di vertex-nya, influence-nya langsung jadi 1 gitu. Kalau add itu ditambah. Jadi kalau misalnya di sini influence-nya 0, saya add 1 ya langsung jadi 1. Jadi range-nya itu dari 0 sampai 1 ya, 0%, 100% atau 0 sampai 1 gitu. Jadi kalau add biasanya value-nya kita kecilin 0,1 misalnya. Jadi tiap kali saya pen di sini nambahnya 0,1 nih. Kalau saya klik makin putih, makin putih, makin putih sampai benar-benar putih gitu ya. Nah, untuk brushnya kalau terlalu kecil tahan B, terus drag ke kanan atau kiri gitu ya. Oke. Nah, kalau flat itu dia untuk ngewarnain semuanya. Jadi kalau misalnya saya pilih A,
terus saya replace, enggak saya add deh, saya add 0,5 gitu, terus saya flat, berarti semua objek ditambahin influence tulang A sebanyak 0,5. Flat itu jadi kayak kalau di Photoshop tuh kayak pen bucket gitu ya. Tuh. Oke, jadi kita coba misalnya sekarang 0,1 kita puter gini dulu. Nah, kalau diputer gini kita maunya yang bagian dalamnya ini nggak masuk ke dalam gitu ya. Nah, ini jadi mungkin sih kita bisa tambahin influence yang garis ini ke A ya. Jadi saya pen ini sedikit-sedikit. Ini kan saya pakai add 0,1, jadi tiap kali saya pen dia nambah 0,1. Kayak gitu. Ya. Itu. Ini. Terus saya mau atur yang B. Saya mau ini nggak masuk juga. Saya mau gitu. Ini. Nah, mulai agak susah ya kita mundurin ininya, kita tambahin lagi gitu. Ya, sampai ini bentuknya seperti yang kita mau gitu ya. Ini mungkin yang A ini saya tambah lagi di bawah sini. Ya. Ya, ini udah lebih mendingan, jadi nggak ada yang kayak masuk ke dalam gitu ya. Ini memang agak nembus tapi nggak apa-apa, penting kan bentuk volumenya terjaga ya. Terus mungkin saya mau rapin dikit, ini tambahin dari bawah sini, tambahin dikit biar garisnya enak gitu ya. Nah, ini saya tambahin lagi sini tuh. Jadi sebenarnya tinggal cuman mindahin influence doang dari vertexnya, dia mau ikut ke join yang mana, yang bawah apa yang atas, atau yang join yang lain lagi gitu ya. Nah, kalau dari sini kan kita lihatnya suka agak bingung ya. Misalnya saya pen weight, kita agak bingung putihnya yang ini sama putihnya yang satu nih agak deket warnanya ya, kita nggak tahu berapa nilainya aslinya gitu ya. Nah, kalau mau yang lebih detail bisa dilihat di sini, window, general editor, komponen editor ya. Di komponen editor nih kalau dicari tabnya, di scroll ke kanan sini, diklik yang ini panah ini, sini ada namanya smooth skin nih. Nah, di smooth skin ini kalau kita pilih vertexnya, misal yang ini saya pilih yang sini. Di sini ada, di smooth skin ada informasinya. Ini vertex yang saya pilih, ada nomor vertexnya. Terus ini ada, ternyata vertex ini ngikut A influence segini, ikut B influence segini, ikut C influence segini. Oke. Nah, kalau mau rapiin bener-bener rapi, kita bisa begini. Pilih dulu ini semua. Nah, kalau mau pilih vertex, terus gitu kita drag malah kepilih bone-nya ya, pilih join-nya. Ini kita bisa pencet F8 buat masuk ke komponen mode. Jadi kalau lagi komponen mode kita pilih gini, joinnya nggak kepilih gitu ya. Jadi ini saya pilih nih semua yang di bawah sini, puter gini, kita lihat ini nggak perlu yang dari C ya. C ini kan dari ujung. Kalau daerah sini kan cuman yang pengaruh yang A sama yang B ya. Yang C nggak perlu, jadi ini saya pilih semua, saya ketik 0 ya. Dia akan otomatis selalu A, B jumlahnya selalu 1, nggak mungkin lebih dari 1 ya. Oke, jadi ini kalau dilihat mungkin lebih banyak influence-nya ke A ya, karena lebih dekat ke tulang yang A ya, mungkin 0,8 kayak gitu. Nah, ini kita nolin lagi, ini 0,2 gitu ya.
Terus kalau mau dalam sininya nggak terlalu masuk ke dalam, berarti tambahin ini 0,9 mungkin dari A gitu ya. Jadi dia lebih nahan. Pas nekuk tahan. Atau kalau mau lebih ini lagi 0,95 gitu ya. Atau kalau mau 1 juga bisa sebenarnya, terserah gitu ya. Gini. Terus yang tengah-tengah sini karena dia ada di antara tulang A sama B, biasanya gampangnya ini 0, ini 0,5. Jadi ikut setengah ke atas, ikut setengah ke bawah gitu. Nah, ini sama yang ini. Dia nggak mau ada yang C ya. Terus lebih banyak ke B, berarti A-nya saya kecilin aja. Kayak gitu ya. Ini B. Ini C. Itu ya. Nah, jadi kalau diputar, ini kayak ini bawah belum nih. Ini yang ini saya jadiin A semua aja. Biar nggak bergerak. Gitu ya. Jadi lebih rapi daripada yang awal. Gitu. Jadi ingat skinning itu sebenarnya cuman ngasih tahu vertex ini ngikut influence bone yang mana gitu ya. Nah, caranya kalau untuk yang garis besarnya dulu yang awal-awalnya pakai pen weight dulu. Terus kalau mau lebih detail lagi pakai komponen editor. Oh ya, dan ini kalau misalnya kita pas nyalain, misalnya ini saya pilih vertex ini ya. Terus kita nyalain pen weight. Ini kita nggak bisa ngepen selain di vertex yang kita pilih ya. Ini saya pen di sini nggak bisa. Karena kita cuma kepilih vertex ini. Kalau mau ngepen area lain, keluar dulu dari komponen mode-nya ya. Jadi pencet F8 baru di pen. Nah, ini baru bisa ngepen gitu ya. Kalau vertexnya kepilih, yang bisa di pen cuma vertex yang saya pilih. Misalnya ini B. Bisa saya tambah di sini, tapi di sini nggak bisa. Karena yang kepilih ini doang gitu ya. Kayak gitu. Sama kalau ini kepilih, saya pencet flat. Yang ke flat yang ini doang. Yang lain nggak ke flat gitu ya. Oke, jadi ini basic skinningnya. Terus mungkin sekalian saya kasih lihat, sini ada satu contoh lagi. Ini, jadi ini sama, silinder, bone-nya juga ada 2. Tapi kalau yang ini kita gerakin 90. Ya, hasilnya beda nih. Ya karena misalnya ini saya ubah ya. Skin weight-nya saya ubah komponen editor. Ini kan ngikut setengah atas, setengah bawah gitu ya. Misalnya saya ubah nih 0,9, ikutin ke yang bawah, jadi jelek. Kalau ikut yang atas, jadi jelek juga gitu ya. Nah, makanya ini saya jadi 0,5. Ini tengah-tengahnya. Makanya ini perlu kemarin pas kita modeling, kayak bagian sikut, bagian lutut, perlu ada 3 segmen gini. 1, 2, 3. Kalau ini cuma 1, tengahnya doang. Kenapa perlu? Jadi di sininya ada yang nahan pas nekuk. Kalau nggak ada loop yang ini sama yang ini, dia nggak bisa nahan. Jadinya kayak gini. Mau dibenerin skinningnya nggak bakal bisa. Karena di sini memang nggak ada yang nahan gitu ya. Jadi ini pentingnya ada 1, 2. 1, 2, 3 kalau ditekukan gitu ya. Entah itu jari, lutut, sikut gitu ya. Oke, jadi ini mau sekalian kasih lihat aja kenapa harus ada 3. Nah, untuk skinningnya begini, kita bisa masuk ke yang base mesh ya.